Perkenalkan, nama saya Juan Wakelete, saya dari Prodi Sistem Informatika 2B dengan NIM 19010269. Video kali ini adalah penugasan UT saya dengan mata kuliah bisnis. Dengan dosen pembimbing saya, Ibu Mirsa Pelupesi, SE, MM. Tingkat kepercayaan masyarakat sangat rendah karena sering terjadi penipuan pada transaksi seperti melalui situs atau jejaring sosial. Namun tingkat kepercayaan pada situs perusahaan besar yang memiliki kredibilitas yang baik cukup tinggi karena mereka percaya bila membeli di situs tersebut barang akan dikirim walau terkadang sedikit terlambat. Langkah pertama, strategi. Hal yang pertama kali harus dilakukan adalah menyusun suatu strategi dengan berpegangan pada suatu prinsip, yaitu bagaimana memudahkan konsumen dalam melakukan bisnis dengan perusahaan. Langkah kedua, fokus on the end consumer. Pada tahapan ini, adalah penting bagi perusahaan untuk mengkaji dan mendefinisikan siapa benar konsumen langsung atau end consumer dari produk atau jasa yang ditawarkan. Langkah ketiga adalah right-sizing consumer focus business process. Proses perencanaan ulang adalah dengan memulainya dari aktivitas terluar, yaitu yang menghubungkan perusahaan dengan konsumennya atau konsumen fokus business process, dengan selalu beranggap bahwa consumer is a king. Langkah keempat adalah why company for profit. Setelah proses bisnis selesai dirancang ulang untuk menyesuaikan dengan karakteristik bertransaksi di dunia maya, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan infrastruktur perusahaan untuk memungkinkan terjadinya mekanisme bisnis yang diinginkan. Langkah yang terakhir adalah langkah yang kelima, yaitu foster customer loyalty. Langkah yang terakhir adalah berusaha untuk membuat konsumen loyal terhadap perusahaan e-commerce yang ada. Hanya karena dengan loyalitas mereka saja, maka profitabilitas usaha dapat tercapai. You wait for me to come home, I'm already on my way. Yang pertama adalah business to business atau B2B. Merupakan model perusahaan yang menjual barang atau jasa pada perusahaan-perusahaan lain. Model bisnis to bisnis ini menawarkan penjualan atau pembelian dalam bentuk maya tetapi oleh suatu perusahaan pada perusahaan lain saja. Model B2B ini dia terbuka untuk banyak perusahaan agar dapat ikut. Kedua adalah business to consumer atau B2C. Merupakan model perusahaan yang menjual barang atau jasa pada pasar atau publik. Contoh, http://www.amazon.com, mana perusahaan ini menjual buku yang mempunyai koleksi tidak kurang dari 4,5 juta konsumer to consumer atau C2C, dalam merupakan model perorangan yang menjual barang atau jasa kepada perorangan juga. Contoh dari consumer to consumer yaitu www.ebay.com, di mana merupakan suatu perusahaan yang menyelenggarakan lelang melalui internet. Melalui perusahaan ini, perorangan dapat menjual atau membeli dari perorangan lain melalui internet. Yang keempat adalah consumer to business atau C2B. Merupakan model perorangan yang menjual barang atau jasa kepada perusahaan. Contoh dari consumer to business yaitu www.pesilin.com, di mana dalam model ini konsumen menawarkan harga tertentu di mana ia menginginkan membeli berbagai barang dan jasa. termasuk tiket pesawat terbang dan hotel.
Yang pertama, meningkatkan pengetahuan tentang apa yang pelanggan cari dan membuat mereka terlibat dengan bisnis. Yang kedua, meningkatkan basis pelanggan. Dengan menciptakan kehadiran online, kampanye pemasaran dapat menjangkau populasi orang-orang yang tidak pernah bisa dicapai melalui iklan lokal. Ada sekarang memiliki kesempatan untuk mengembangkan basis pelanggan hanya dengan menciptakan dan memelihara kehadiran online. Yang ketiga, visibilitas. Membiarkan pelanggan dan pengikut tahu apa yang sedang bisnis lakukan. Ketika bisnis melakukan hal-hal yang besar, pelanggan atau pengikut Anda memungkinkan akan berbagi tentang hal tersebut dengan teman dan keluarga mereka, yang memungkinkan juga akan tertarik dengan apa yang bisnis ditawarkan. Yang keempat adalah konten. Media sosial memungkinkan Anda mengikrarkan tawaran spesial kepada pelanggan dan meningkatkan jangkauan promosi khusus. Anda juga dapat menggunakan konten online untuk membiarkan publik tahu lebih banyak tentang bisnis. Menciptakan hubungan dengan calon pelanggan, ini dapat meningkatkan basis pelanggan dan loyal merek. Dengan menambahkan konten baru secara konsisten di media sosial akan menarik lebih banyak pengunjung ke situs. Yang kelima, target. Anda memasang iklan di Facebook. Anda dapat memilih kriteria yang sangat spesifik. Field of Dreams Syndrome. Yang dimaksud dengan sindrom Field of Dreams adalah keyakinan para pendiri dan pengelola situs bahwa jika sebuah model bisnis e-commerce tentu diperkenalkan, maka pelanggan akan datang dengan sendirinya atau otomatis karena daya tarik produk atau servis yang ada. Inadequate architecture. Tidak jarang suatu bisnis model e-commerce yang berpeluang besar untuk sukses harus kandas karena tidak adanya fasilitas atau spesifikasi arsitektur teknologi informasi yang memadai. Putting lipstick on a bulldog. Seringkali perusahaan mengalokasikan sebagai besar sumber dayanya untuk membangun sistem front office atau SEO karena berhubungan langsung dengan pelanggan agar perusahaan bagus dan menarik di mata konsumen. Karena tak memfokuskan diri pada SEO, terkadang perusahaan lupa untuk membangun sistem administratifnya atau sistem back office SBO. Island of Webification. Konsep mengembangkan situs yang berbasis objek. Selain memudahkan perancang dan pengembang, sistem aplikasi ini untuk menambahkan dan mengurangi modul, menimbulkan pula permasalahan tersendiri di kemudian hari. Kebanyakan perancang situs biasanya lebih memiliki pendekatan atau tambal sulam dibandingkan dengan melakukan perencanaan yang matang mengenai konsep situs untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Micu strategi ikut-ikutan untuk terjun ke e-commerce tanpa mengetahui dasar-dasar pemikiran dan filosofi yang melatar belakanginya, atau membanjirnya perusahaan-perusahaan lokal untuk membuat situs portal tanpa mengetahui seluk-beluk atau aspek bisnis yang ditawarkan. One time effort mentality, yaitu kepuasan yang timbul setelah situasinya berhasil diluncurkan ke internet atau launching. Mereka cenderung menganggap remeh atau enteng proses setelah itu, karena bagi mereka tidak lebih dari urusan operasional dan administratif biasa. Think too small, berpikir sederhana atau terlalu sempit dalam melakukan bisnis e-commerce akan memudahkan perusahaan lain untuk memenangkan persaingan. Oke, itu saja dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye-bye. I can't stop thinking about you.